Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Radit Aditya Effendi, mahasiswa Fakultas Hukum semester 5. Di sini saya akan memaparkan atau menerangkan sedikit tentang proses beracara di pengadilan perdata. Langsung saja, melalui proses ini, semua pihak baik penggugat maupun tergugat dapat diwakilkan oleh advokat atau penasihat hukum, ataupun pengacara yang bekerja di kantor hukum sebagai kuasa hukumnya. Diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan segala sesuatunya dan mengemukakan pendapatnya. Pada garis besar, proses persidangan perdata pada peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri terdiri dari 4 tahap. Sebagai berikut. Tahap pertama, tahap mediasi. Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, penggugat atau tergugat telah hadir, maka majelis hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi. Tahap kedua yaitu tahap pembacaan gugatan, termasuk jawaban, replik, dan duplik. Apakah majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Setelah pembacaan surat gugatan, maka secara berimbang kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawabannya. Acara jawab-menjawab ini akan berlanjut sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Berikut tahap ketiga, tahap pembuktian. Tahap pembuktian ini merupakan tahap yang cukup penting dalam sebuah proses pemeriksaan perkara. Karena dari tahap ini nantinya yang akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, majelis hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sehingga terjadi perkara. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang diperkarakan, hukum acara sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan, yaitu disebutkan di dalam pasal 164 HIR atau pasal 28 RBG, yaitu surat saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berikut masuk tahap kesimpulan. Tahap kesimpulan ini pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun RBG. Akan tetapi, mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Dengan demikian, sebenarnya jika ada pihak yang tidak mengajukan kesimpulan, merupakan hal yang diperbolehkan bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara. Kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Tahap putusan. Tahap putusan ini setelah melalui beberapa proses dan tahapan persidangan, maka sampailah pada proses dan tahapan terakhir, yaitu pembacaan putusan. Bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar. Setelah putusan pengadilan, haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, di dalam putusan perkara perdata memuat pertimbangan. Pertimbangan ini dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pokok perkara akan dianalisis melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pertama, akan diuji dengan bukti surat atau akta otentik di bawah tanda tangan yang diakui kebenarannya. Jadi, bila ditinjau dari menang kalahnya para pihak, maka putusan perkara perdata dapat dibagi menjadi 2, yaitu gugatan dikabulkan dan gugatan ditolak. Selain putusan tersebut, terdapat satu jenis putusan lain, yaitu karena kurang sempurnanya gugatan dikarenakan tidak memenuhi formalitasnya suatu gugatan, yaitu putusan gugatan tidak dapat diterima. Setelah putusan diucapkan oleh hakim, maka kepada para pihak diberitahukan akan haknya untuk mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.